Setiap hariku harus bangun pagi buta. Perjalananku yang begitu jauh, terkadang untuk sarapan harus di dalam perjalanan. Sampai di kelas terasa lelah sekali. Misi, Pak. Aku gak bisa konsentrasi menerima pelajaran. Teman-temanku mengalami hal yang sama denganku. Kapan ya saya bisa berangkat sekolah yang dekat dengan rumah? Syukur sekarang ada PPDB dengan jalur zonasi. Sekarang saya begitu dekat untuk bisa sampai ke sekolah. Dan saya bisa fokus untuk menerima pelajaran di sekolah. Teman-teman pun merasa senang sekali memiliki sekolah yang dekat dari rumah. Selamat siang, teman-teman sahabat sekolah dasar. Bertemu lagi di Ngobrol Pintar, ngobrol bareng bersama sahabat sekolah dasar. Ya, hari ini kita telah hadir Ibu Katarina. Kita perkenalkan dulu, beliau adalah wanita pertama yang mendapatkan kepercayaan menjadi Inspektur Jenderal di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sepak terjang beliau sudah malang melintang di berbagai instansi. Beliau juga sekarang masih menjadi staf ahli ya Bu, staf ahli Mendikbud, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi dan pernah juga menjadi Kepala Bagian Perancangan Peraturan Biro Hukum di KPK ya Bu, di Komisi Pemberantasan Korupsi. Luar biasa sekali. Kami sambut Ibu Katarina. Selamat siang Bu Katarina. Selamat siang Mbak Fira. Assalamualaikum. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Ya. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat sekolah dasar semuanya, Bu Katarina ini menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng di tengah kesibukannya yang padat. Beliau saat ini sedang menjalankan tugasnya. Kebetulan tidak berada di kantor ya Bu ya, jadi sedang menyelesaikan tugasnya di luar ruangan begitu. Jadi beliau tetap akan menjaga protokol kesehatan begitu. Ya Bu, untuk kali ini kami ingin sekali berbincang terkait dengan PPDB, terkait dengan penerimaan peserta didik baru yang memang dilematikanya banyak terjadi di lapangan begitu ya Bu. Setiap daerah ada saja permasalahan-permasalahan yang timbul yang berbeda-beda. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh, sebetulnya ingin sekali kebijakan PPDB ini erat sekali dengan jalur zonasi yang berbeda-beda begitu ya Bu. Nah, bolehkah Ibu cerita sebetulnya jalur zonasi dan PPDB ini pemaknaannya sepertinya seharusnya seperti apa Bu? Silakan Bu Katarina. Baik, terima kasih Mbak Fira. Jadi kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru PPDB kan sudah kita mulai sejak Permendikbud 17 tahun 2017 ya, yang baru dilaksanakan pada tahun ajaran 2018. Mengapa? Tujuannya tentu saja kita harus memahami karena kita ingin mengentaskan wajib belajar yang minimal 9 tahun, bahkan di zaman Bapak Jokowi saat ini ya masuk ke dalam ke 12 tahun diharapkan ya. Jadi kita memperluas akses. Mengapa ini penting? Karena data BPS sebelum tahun 2019 itu tamatan kita yang SMP ke bawah itu
masih di atas 65%. Ya, artinya semakin naik jenjangnya, semakin tinggi anak-anak kita, semakin rendah pencapaiannya. Ya, yang lulus. Jadi anak kita yang belum menikmati jenjang SMA itu atau menengah itu sekitar yang baru menikmati sekitar 40%. Ya, jadi kita berharap sebenarnya tamatan SDM Indonesia itu harusnya minimal menengah, bukan di SMP ke bawah atau SD ke bawah ya. Nah, mengapa ini terjadi gitu ya? Tadi ini kita lihat dari data lainnya, jumlah SMP kita sama jumlah SD lebih banyak jumlah SMP. Lebih banyak jumlah SD. Ya. Lalu jumlah SMA lebih sedikit daripada jumlah SMP. Nah, kenapa? Karena dulu anak-anak diseleksikan dengan UN. Kalau nggak memenuhi syarat, maka dia nggak bisa dapat sekolah. Ya, UN itu kan hanya mata pelajaran tertentu. Ya, artinya ada batas minimal berapa nilai UN yang boleh masuk. Nah, karena mata pelajaran karena dengan hanya satu-satunya adalah seleksi UN, akibat anak-anak itu tidak mendapatkan akses atau bisa masuk ke jenjang berikutnya. Nah, padahal yang dites itu hanya mata pelajaran tertentu. Ini yang menjadikan ketidakadilan. Ya, ketidakadilan bagi anak-anak kita karena kepintarannya ini tidak di UN-kan, ya kan? Dia pinternya olahraga nggak di UN-kan, ya dia pinternya masak nggak di UN-kan, dia pinternya agama nggak di UN-kan. Gitu. Akhirnya dia nggak bisa naik ke jenjang berikutnya. Inilah yang sistem secara regulasi yang menghambat kita pemenuhan wajib belajar. Oleh karena itu kita melihat bahwa satu-satunya jalan adalah bahwa anak itu sebenarnya harusnya sekolah dekat rumahnya. Ya, jangan sampai nanti anak itu harus kos ya atau berangkat subuh pulangnya isya gitu ya karena jaraknya terlalu jauh. Dan ini yang menjadikan pemerintah daerah nggak perlu nambah-nambah sekolah. Anaknya disalahkan orang nilai UN-nya jelek. Padahal pendidikan itu adalah hak dasar yang harus kita penuhi. Kalau tidak sampai kapanpun generasi kita tidak bisa menjadi SDM unggul kalau dia tidak dapat akses. Oleh karena itu zonasi ini tujuannya pertama mendekatkan anak dengan sekolah. Karena mendekatkan anak dengan sekolah itu ya membuat orang tua juga nyaman, anaknya tidak terlalu jauh, apalagi harus kos dan sebagainya. Peningkatan pendidikan karakter juga akan semakin baik karena orang tua dan anak sering lebih cepat bertemu daripada ketika dia harus jauh. Jadi dibagi, jadi sekolah tuh nggak boleh jauh. Nah, oleh karena itu kita perlu membuat kebijakan zonasi, gitu ya, sebagai prioritas bahwa anak tuh tujuannya jangan jauh dan mereka lebih dapat akses. Nah, ini yang mengapa kebijakan zonasi ini ada. Yang kedua adalah bahwa tidak ada stigma sekolah terbaik gitu ya dari nilai UN. Mengapa? Karena anaknya nilai UN-nya aja di SMP, kok yang dicap terbaiknya di SMA gitu ya. Padahal yang berjuangnya di SMP. Ini kan ketidakadilan yang selama ini kita ambil gitu ya. Jadi nanti terukur anak-anak itu dengan berbagai kepintaran itu tetap harus mendapatkan akses pendidikan yang sama karena adalah layanan kita dengan inklusi. Tujuannya itu. Jadi bagaimana kita mengentaskan putus sekolah itu. Sehingga nanti SDM Indonesia kita harap minimal adalah tamatan SMA. Oleh karena itu dengan kebijakan zonasi, pemerintah daerah harus apa? Dia harus melihat progresnya. Oh, tahun ini kami kekurangan daya tampung sekian orang. Maka tahun depan apa yang harus kita lakukan? Menambah daya tampung. Caranya bisa menambah bangku saja, menambah kelas, atau mungkin membangun unit sekolah baru. Ya itu tujuan kita. Ya, berarti sebetulnya banyak sekali yang perubahan peraturan ini pasti akan butuh transisi gitu ya Bu. Banyak sekali waktu di awal 2019, 2018 itu zonasi ini membuat orang tua menjadi deg-degan gitu ya Bu. Perubahan-perubahan ini yang tadinya semua dites lalu harus ada jalur zonasi dan itu persentasenya lebih besar, itu yang menjadi kegelisahan banyak masyarakat mungkin Bu. Nah, jalur-jalurnya untuk peraturan yang terbaru ini jalurnya selain jalur zonasi ada jalur apa aja Bu? Jadi masih sama dengan peraturan yang sebelumnya, yaitu jalur afirmasi ya. Itu bagi anak-anak dengan yang tidak mampu maupun anak-anak kita yang memiliki kebutuhan khusus. Lalu jalur perpindahan orang tua ya, bagi orang tua yang terpaksa harus pindah ya, sehingga anaknya juga harus berpindah sekolah.
Dan terakhir adalah jalur prestasi. Dari sisa 3 jalur tersebut bisa dibuka jalur prestasi. Jadi kita justru tetap ya memberikan tempat bagi anak yang berprestasi. Bahkan prestasinya nggak hanya dari milik UN, tapi seluruh prestasi yang mereka miliki di bidang olahraga, di bidang akademik maupun bidang non akademik. Olahraga misalkan entah masak, entah dia pernah lomba kepemimpinan, entah dia pernah lomba di seni. Jadi semua kita buka anak-anak prestasi tersebut. Jadi kita justru memperluas prestasi. Bahkan dengan jalur prestasi ini, anak-anak bisa memilih semua sekolah di luar zonasi rumahnya yang dianggap terbaik. Jadi nggak hanya satu. Nah, walaupun tinggal meinikan prestasinya ya Bu, prestasinya yang siapa gitu ya? Iya betul. Jadi walaupun prestasi itu persentasenya bisa kecil dari zonasi, tapi kesempatan memilih sekolahnya lebih besar. Nah, misalkan di wilayah dia tinggalnya misalkan di Jakarta Timur. Jakarta Timur misalkan ada 4 zonasi. Ya, dia tinggal di zonasi 1. Nah, di zonasi 2, 3 dan 4, dia bisa memilih sekolah mana yang dianggap terbaik. Tapi di zonasi 1-nya dia mau tidak mau karena dia tinggal di situ, dia pakai jalur zonasi. Kalau dia merasa dia punya prestasi, silahkan milih semua sekolah terbaik di luar zonasi. Nah, ini yang kita katakan bahwa bukannya jalur zonasi itu menghalangi anak berprestasi dapat sekolah, justru memperluas lebih besar. Tinggal prestasinya tadi sejauh mana bisa mendorong gitu ya Bu? Iya, nanti prestasinya apakah tingkat internasional, nasional, kabupaten kota, silahkan teman-teman daerah untuk membuat klasternya berapa persen atau disetarakan berapa nilainya dan sebagainya. Oke. Nah Bu, jadi saya mengingat sedikit ke belakang gitu Bu. Dulu memang ada sekolah unggulan, sekolah yang nampak tidak terlihat begitu ya. Sampai-sampai ada beberapa orang tua yang ikhlas merelakan anaknya sekolah yang unggulan di Bandung misalnya, padahal dia asalnya dari Padang gitu ya Bu ya. Sampai kos ya. Iya. Lulus SD karena SMP tersebut gitu kan, pas banyak masuk ke SMA 3 Bandung gitu kan. Ya. Ya betul. Jadi saya mengingat kembali cerita zaman dulu gitu ya Bu. Ya. Berarti kalau untuk sekarang prestasi pun tidak harus, misalnya tadi Ibu mencontohkan di Jakarta gitu ya, ada beberapa zona. Nah kalau misalnya ternyata adik yang sekolah di Jakarta ingin sekolahnya ke Bandung misalnya, itu berarti tetap ya prestasinya yang akan jadi didahulukan gitu ya Bu ya? Nah itu kalau dia pakai perpindahan orang tua. Oke, siap. Ya, jadi prinsipnya kita ingin mengatakan bahwa APBD suatu daerah harus diutamakan untuk anak daerahnya, gitu ya, karena itu adalah tanggung jawab daerah ya. Jadi belanja daerah wajib diprioritaskan untuk layanan dasar bagi warganya, karena warganya kan bayar pajak di situ. Jangan sampai nanti misalkan warga DKI-nya belum dapat sekolah, pemerintah DKI bayarin anak Depok nih atau anak Bekasi misalkan, itu kan jadi nggak fair kan? Iya. Nah, padahal yang nggak dapat sekolah itu bayar pajak di DKI daerahnya, iya betul Bu. Nah, menarik Bu, ini penjelasannya lebih mendalam. Nah, terkait dengan tadi tanggung jawab dinas Bu, selain tadi untuk mengelola peserta didiknya di daerahnya sendiri, tanggung jawab dinas yang lain, apakah misalnya perlu menurunkan peraturan spesifik dari Permendikbud yang berlaku, atau seperti apa saja Bu untuk tanggung jawab dinas? Jadi kan peraturan menteri ini adalah NSPK-nya daerah. Norma ya, sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria daerah ketika membuat kebijakan baru. Jadi kita hanya membuat semacam pedoman. Ya. Mengapa pedoman? Karena kita mensyaratkan bahwa untuk SD minimal 70% untuk zonasinya. Afirmasi untuk SD 15%. Perpindahan orang tua maksimal 5%. Kan gitu. Nah, SD kan nggak punya jalur prestasi. Ya, kenapa tuh ya Bu? Karena memang SD itu udah mau prestasi dari mana? Iya, umur ya Bu yang lebih utama. Umur, karena memang itu syarat dari undang-undang ya. Yang kedua adalah ketika jadi harus ada petunjuk daerah, zonasi minimal 70% adalah aturan di menteri, ya peraturan menteri. Nanti daerah mau mengatakan, oh kami mau 75%, ngomong. Ya, jadi itu kita hanya pedoman.
Nah, daerah, oh kami mau 80%, silahkan gitu. Nah, afirmasi minimal 15%. Ya. Jadi yang minimal itu harus, oh kami 15% aja SD-nya. Silahkan, yang penting minimal sama dengan peraturan menteri. Mau 20% silahkan. Nah, jadi perpindahan orang tua ternyata tidak ada nih yang pindah. Ya, ada maksimal 5%. Oh nggak ada yang daftar lewat pindahan orang tua. Kami alihkan 5%-nya untuk tambah ke zonasi monggo. Mau tambah ke afirmasi monggo, tapi dibuka dulu. Setelah batas waktu itu ternyata tidak ada, itu bisa dialihkan ke zonasi dan atau afirmasi. Jadi kita hanya bikin pedoman. Oleh karena itu daerah harus menetapkan sendiri dulu. Oke, berarti daerah sebetulnya perlu lebih paham komprehensif gitu ya Bu dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, jadi menarik Bu, untuk daerah-daerah, misalnya contohnya DKI yang sempat menjadi diskusi panjang gitu ya Bu, usia yang seharusnya di jenjang tertentu tidak menjadi yang utama, malah menjadi yang utama. Ada pendapatkah Ibu tentang itu terkait dengan peraturan daerah itu? Oke, jadi waktu yang tahun lalu itu kan sempat rame ya, sempat rame. Jadi karena memang ternyata itu dicantumkan nomor 1. Sedangkan masuk Permendikbud kita untuk kuota terakhir, ya kan, baru diseleksi dengan umur. Kenapa diseleksi dengan umur? Karena akte kelahiran itu kan sudah digunakan di jenjang sebelumnya. Atau akte kelahiran itu salah satu yang sangat sulit untuk dipalsukan. Karena anak yang masuk SD itu 5 tahun yang lalu akte kelahirannya dibuat. Beda dengan kakak kan. Nah, kakak itu bisa dibuat setiap tahun berubah. Tapi akte kelahiran akan sulit karena mungkin saja dia lahirnya tidak di Bekasi tapi lahirnya di Jakarta atau lahirnya mungkin di Kalimantan. Gitu kan? Jadi untuk membuat itu lagi kan sangat sulit. Nah, oleh karena itu kita mengatakan misalkan gini, ada daya tampungnya 110. Ternyata yang daftar 115. Ya kan? Maka kan untuk bangku terakhir itu kan ada sisa sekitar 6 anak ya untuk memperebutkan 1 bangku. Itu saja 6 anak itu yang diseleksi umurnya, bukan yang dari awal. Yang di awal tetap pakai jarak, ya kan? Nah ternyata 6 anak ini jaraknya sama nih, gitu kan? Atau berada pada ring 1 yang sama gitu ya. Nah oleh karena itu misalnya, oh ini pada kelurahan yang sama 6 anak, nah 6 anak ini aja sebenarnya diseleksi untuk mendapatkan bangku terakhir. Gitu. Jadi bukan dari 110-nya yang diseleksi umur. Nah, ini yang kemarin yang akhirnya menafsirkannya berbeda-beda. Nah, tahun ini insya Allah sih tidak ya, karena sudah dimulai dan kita lihat tenang ya di Jakarta ya. Jadi sudah bisa koordinasi. Karena tahun lalu juga akhirnya dirubah juknisnya, walaupun sempat ribut gitu ya. Ya Bu, menarik memang gejolaknya tahun lalu gitu ya Bu. Nah, Dinas Pendidikan ini membuat regulasi turunan gitu ya untuk daerahnya masing-masing. Nah, bagaimana untuk sekolah swasta? Untuk tadi kata Ibu kalau SD banyak, SMP, SMA sudah mulai lebih berkurang gitu ya untuk kuota sekolahnya. Nah, untuk sekolah swasta ini regulasinya seperti apa Bu? Nah, jadi untuk sekolah swasta sekarang kita minta pelibatan karena kalau sekolah negerinya SMP-nya kurang lalu nambah kelas, mereka komplain kan. Keberatan, nanti banyak yang pindah ke negeri daripada ke kami karena kan SMP masih gratis. Ya kan? Nah, oleh karena itu kita mengatakan ya oke, kalau swastanya komplain, swastanya harus bantu pemerintah daerah. Harus juga ikut PPDB bersama dengan pemerintah sekolah negeri untuk bersama-sama. Saat ini kita buka kesempatan yang lebih luas daripada yang sebelumnya. Jadi pelibatan sekolah swasta di Permendikbud 1 2021 ini lebih eksplisit. Dan nanti pemerintah daerah dapat menunjuk mana kira-kira sekolah swasta yang dapat menampung sisa anak-anak yang tidak masuk ke sekolah negeri karena jarak. Ya, karena jarak ya. Jadi jangan khawatir dapat yang nggak bagus karena kan seleksinya jarak. Nah, silakan ya. Karena kalau afirmasi pun diseleksinya dengan jarak. Perpindahan orang tua ya kan diseleksi juga dengan jarak. Mana yang terdekat ke sekolah gitu ya. Hanya prestasi yang diseleksi dengan prestasi. Nah, jadi kita melibatkan sekolah swasta. Kan tadi Anda keberatan kalau kita nambah ruang kelas, keberatan kita nambah bangku. Oke, sekarang tolong anak-anak kami sekolah di tempat Anda, apalagi sekolah swastanya penerima dana BOS misalkan. Oke. Nah, jadi juga harus ada kontribusi membantu pemerintah.
Hmm. Berarti itu Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi itu punya wewenang gitu ya Bu untuk menunjuk sekolah swasta mana yang Iya, terlibat mengikuti PPDB itu ya Bu. betul. Tapi Atau misalnya sekolah yang mengajukan. dalam penunjukannya harus bersinergi, tidak boleh memaksa, Oke, ya kan? siap. Karena kan harus dihitung, ada sisa nggak bangkunya, kan gitu. Berapa bisa nampung, gitu ya. Oh, kami ingin nampung 5, tarik lagi sekolah swasta yang lain, gitu. Jadi tetap bersinergi ya, nggak boleh memaksa ya. Ya, menarik Bu, karena sekolah swasta di lapangan sering sekali lebih dahulu melakukan penerimaan peserta didik baru gitu ya Bu. Apalagi swasta-swasta yang bonafit gitu ya, tanda kutip, yang biaya masuknya juga tinggi dan proses seleksinya juga ketat gitu. Nah mungkin itu yang harus laras koordinasinya dengan dinas pendidikan setempat gitu ya Bu ya. Ya Bu, menarik Bu. Nah kalau dari sisi orang tua nih Bu, yang sering gagap gitu ya Bu untuk memasukkan anaknya ke jenjang berikutnya, apakah SMA, apalagi yang SMA sih biasanya lebih ini ya. Ada saran atau ada tips-tips gitu atau ada pemahaman yang ingin Ibu sampaikan? Oke, jadi pertama ya sekarang bahwa orang tua tidak perlu khawatir ya, walaupun anaknya mungkin tidak mendapatkan sekolah negeri yang diinginkan SMA-nya misalnya, ya, karena kita harus yakin dulu bahwa keberhasilan anak kita itu bukan satunya penentu adalah sekolah, ya, bukan penentu nama sekolahnya, tapi bagaimana anak kita itu selalu memiliki semangat belajar, itu yang harus menjadi PR orang tua. Memiliki tanggung jawab ya terkait sekolah, terkait tugasnya untuk belajar, bukan untuk mendapatkan sekolah itu. Karena sekarang proses seleksi UTBK itu sebenarnya sudah tidak melihat nilai UN, tidak melihat hasil sekolah, walaupun masih ada jalur undangan ya kan. Nah jadi nanti juga akan terseleksi sekarang, apalagi sekarang yang dulu kita anggap sekolah bagus kan sekarang sudah heterogen nih. Nilai-nilai itunya kan sudah heterogen dengan zonasi ya. Maka nanti stigma-stigma sekolah tersebut kan akan teruji sendiri secara alami. Bahwa sekolah yang dulu kita anggap favorit puluhan tahun ini dengan sistem zonasi masih bagus nggak nanti gitu. Di perguruan tingginya dapat perguruan tinggi PTN yang bagus atau tidak. Ya kan? Nanti kan PTN juga akan ngelihat yang masuk dari sini ternyata tidak sebagus yang dulu gitu. Ternyata yang dulu nggak pernah kita lihat ternyata bagus-bagus juga karena sistem zonasi dia masuk di sekolah itu kan. Nah oleh karena itu nanti dari PTN pun nanti akan melihat berubah. Nah ini tadi yang disebut Mbak Fira tadi ada masa transisi ya minimal 5 tahun karena Indonesia sangat luas ya minimal 5 tahun dan ini masuk tahun ketiga kan dalam penerapan 2018 masuk ke 2021. Jadi saya pikir mekanisme itu secara seleksi alam kita akan mendapatkan sekolah-sekolah yang bermutu karena memang gurunya sudah siap ya untuk meningkatkan kapasitas atau kualitas anak-anak kita melalui anak-anak yang masuk secara heterogen dengan berbagai kepintaran gitu ya. Jadi sudah siap. Jadi itu juga yang nanti akan terseleksi oleh alam tentang kualitas sekolah yang kita inginkan. Jadi tidak perlu khawatir gitu ya karena tadi kesempatan untuk masuk perguruan tinggi dengan berbagai jalur mau dia SNPTN, mau yang reguler ya SNPTN, yang mandiri itu kan semakin luas sekolah negeri PTN negeri kita ya. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Nah apalagi nanti seleksinya tidak lagi pakai nilai UN, anak-anak juga nggak terbeban bisa fokus kepada TBK. Iya betul Bu. Berarti pesannya adalah orang tua tidak perlu khawatir sebetulnya tinggal perkuat di rumah juga belajarnya di sekolah juga gurunya gitu ya Bu kalau di sekolah sepertinya pengajaran di dalam sekolah. Nah tadi sudah pesan untuk orang tua. Nah, kalau misalnya ada PPDB yang ada muncul resiko-resiko kecurangan baru tadi terkait dengan manipulasi kakak, tadi Ibu sudah sebutkan bahwa yang jadi poin utama jadi akte kelahiran gitu ya Bu ya. Nah, kalau terkait dengan manipulasi hal-hal lain, sepertinya perlu ada koordinasi dari dinas pendidikan dengan dinas terkait di daerahnya masing-masing. Itu siapa saja kira-kira yang perlu kerjasama? Dukcapil ya, Dukcapil ya, dinas kependudukan itu juga harus ada koordinasi. Jadi memang kita menyelesaikan permasalahan pendidikan ini harus bersinergi ya. Ya, jadi memang harus ada. Dan sekarang kan kita sudah lebih tegaskan lagi
Kalau tidak ada bencana alam, bencana sosial, maka wajib pakai kaki. Nah, jadi tidak bisa lagi yang seperti kemarin semua diganti dengan surat keterangan domisili. Maka hukumnya wajib minimal setahun diterbitkan. Gitu. 1 tahun, siap. Minimal. Gitu. Minimal 1 tahun. Ya, itu yang memang sempat jadi dilematika juga gitu ya Bu. Jadi banyak ide-ide yang tidak sesuai gitu ya. Jadi mencari kartu keluarga yang dekat dengan sekolahnya gitu ya. Ya, bahkan diperjualbelikan. Oke, ya. Wanipiro tinggal di rumah saya, jadi masuk kakak saya oleh RT, RW yang dekat-dekat yang dianggap sekolah bagus ya. Iya. Mindset kita memang tidak gampang. Mindset 50 tahun yang lalu tuh sekolah-sekolah favorit sudah ada ya. Betul. Tapi insya Allah lah pelan-pelan kita melakukan perubahan mindset itu. Iya betul, tadi kata Ibu 5 tahun nih akan terlihatnya 5 tahun setelahnya gitu dari kebijakan ini. Nah, tadi sudah pesan untuk orang tua, untuk pesan untuk sekolah-sekolah yang berada di daerah perbatasan, apalagi terkadang dinas antar perbatasan misalnya Tangerang misalnya dengan misalnya seperti Depok dan Bogor gitu ya Bu yang punya perbatasan misalnya. Nah, itu apa tips-tips dinas kah atau sekolah kah yang biasanya punya gesekan kalau di di perbatasan gitu Bu, daerah perbatasan sekolahnya? Jadi memang kita pertama harus bersinergi ya. Kalau memang ada wilayah kita yang ternyata kita sendiri menyadari kita belum memperluas akses ya, maka berkoordinasi dengan dinas sebelah ya. Misalkan tadi Depok dengan Bogor gitu ya, bagaimana memastikan anak-anak yang ternyata lebih dekat ke Bogor nih daripada ke kota Depok SMA-nya, apalagi SMA ya. Nah, kita minta bisa nggak anak kita kita membuat kerjasama, anak kami dari Depok bisa ditampung sekitar 20-30% ke Bogor. Nah, itu juga bagian yang sudah kita laksanakan sejak Permendikbud 17. Beberapa daerah di Jawa Timur sudah melaksanakan itu gitu ya. Kediri dengan Blitar kalau nggak salah itu juga melakukan kerjasama bahwa anak Kediri bisa ditampung 30%. Gitu. Jadi itu bagaimana sinergi yang harus kita bangun, karena nanti siapa tahu yang membangun jadi wali kota Bogor anak Depok ya. Jadi kita nggak perlu membatasi secara kaku gitu. Iya. Ya betul Bu. Poinnya tadi Ibu berulang-ulang bahwa sinergi dan setiap dinas dan setiap pihak yang terkait itu perlu ada diskusi yang bisa menyelaraskan kebijakan pendidikan di daerahnya masing-masing gitu ya Bu ya. Iya, nah, betul. Menarik sekali Bu pembicaraannya. Terkadang memang terkait zonasi ini banyak sekali ketidaktahuan dan ketidakpahaman terkait dengan kebijakan dan menurunkan kebijakan itu di kebijakan daerah masing-masing begitu ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan dari diskusi kita bisa ada pencerahan, inspirasi gitu Bu. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin bertanya hal di luar PPDB sebetulnya Bu. Ibu nih sudah malang melintang, sudah banyak menempati posisi-posisi strategis. Sebetulnya karakter kuat apa Bu yang diperlukan oleh peserta didik untuk bisa sukses seperti Ibu di dalam dunia nyata begitu Bu kira-kira? Wah, saya belum sukses gitu. Ya, jadi intinya gini kepada anak-anak ya. Pertama, kita harus memahami bahwa belajar itu bukanlah beban. Ya, belajar itu harus kita buat sebagai bagian dari hidup yang harus kita jalani. Karena proses belajar itu kan sepanjang hayat. Ketika kita sudah bekerja pun kita kan selalu belajar. Ya. Jadi anak-anak itu harus menyadari kita kan harus menjadi manusia yang bermanfaat. Salah satu bahwa kita harus dapat bermanfaat, maka kita harus memiliki ilmu, wawasan, pendidikan, kan? Oleh karena itu, jangan untuk patah semangat kalau memang belajar itu sulit. Ya. Yang pertama itu harus menyadari bahwa banyak sekali manfaat yang kita peroleh ketika kita bersekolah. Ya, jadi jangan patah semangat untuk sekolah, jangan patah semangat untuk belajar, karena kita harus menjadi manusia yang bermanfaat, karena manusia yang sukses kan manusia yang bermanfaat ya. Nah, untuk bermanfaat kita harus menjadi manusia yang pintar, yang memiliki wawasan, maka satu-satunya jalan hanyalah sekolah. Oleh karena itu harus semangat belajar, karena tidak ada yang tidak bisa kita lakukan.
ya, yang ada tidak mau, tapi pasti bisa. Mungkin anak yang pintar belajarnya semenit dapat, 10 menit dapat, kita mesti 30 menit nggak apa-apa gitu. Nah, yang penting tadi semangat. Jadi kalau dengan semangat, dengan keikhlasan, dengan hati yang gembira, yang susah itu jadi mudah gitu. Jadi pada anak-anak saya pesan untuk tetap bersemangat belajar karena masa depan negara ini ada pada tangan kalian. Inspirasinya luar biasa, Bu. Tetap semangat belajar, susah itu biasa, yang penting kita belajarnya tuh senang, happy begitu ya, Bu ya. Ya. Mudah-mudahan nanti jadi bermanfaat di masyarakat. Baik, sahabat sekolah dasar, sekian kita ngobrol dengan Bu Katarina. Terima kasih banyak Bu Katarina. Semoga inspirasinya akan menjadi semangat buat kami semua. Untuk akhir kata kita tutup dengan yel-yel bersama. Sekolah dasar, cerdas, berkarakter. Yeay! Terima kasih Bu Katarina atas waktunya. Sehat selalu Ibu, lancar semua aktivitasnya. Semua, assalamualaikum, mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.